Halo guys, masih di channel Duta Koi Blitar. Kali ini, pertemuan kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan dari konsumen mengenai akuarium untuk karantina koi. Ya. Akuarium yang speknya seperti apa dan sirkulasi airnya itu seperti apa dan ukuran ataupun kekurangan dan kelemahannya seperti apa. Nah, di sini saya akan menerangkan beberapa spek akuarium yang kami punya dan juga kegunaannya. Oke, langsung ya, di samping saya ini akuarium. Jadi gini, saya sudah membuat sedikit catatan yang banyak beredar di seller Blitar, ya, menjual koi Blitar. Akuarium itu umumnya ada 4 ukuran ya, yang paling banyak. Yang pertama, yang ukuran 100 cm, ini panjangnya ya, panjang 100 cm. Yang kedua, panjangnya 120 cm, ada yang 150 cm, ada yang 170 cm. Ya. Yang selain itu, ukuran di atasnya 170 itu sangat jarang digunakan oleh para penjual koi untuk karantina koi. Nah, ini saya ini mempunyai akuarium yang cukup besar. Ini ukurannya 180. Ini memang saya pesan untuk biar muatnya banyak. Nanti kita hitung bareng-bareng kelemahan yang kecil ataupun yang 100 cm dan yang 170 cm itu min plusnya di mana, itu nanti akan kita bahas. Yang pertama ini 180 cm, ini diisi ikan koi ukuran 40 sampai 50 cm, 40-45 lah ya. Ini muat 35 ekor dengan kondisi sedang, artinya tidak penuh, tidak sesak. Coba di sini. Di sini itu 35 ekor kemarin dimasukkan dan kondisinya standar. Jadi ini tidak berdesakan dan termasuk longgar lah, istilahnya ini masih longgar. Size-nya 40-45, sejumlah 35 ekor dengan akuarium panjang 180 cm. Tingginya 60 cm ya. Nah, ini kalau ditaruh di akuarium ukuran 120 itu membutuhkan 2 akuarium lebih, 2,5 lah istilahnya gitu. Terus nanti ke belakang, ayo langsung jalan. Ini kan di belakang, ayo terus. Oke, lah ini kebetulan kami sedang memperluas tempat karantina. Jadi ini kami sudah pesan ukuran 170 sejumlah 18 unit. Ya, ini untuk nanti akan di sini semua. Ini masih renovasi. Nah, ini masih belum digunakan akuariumnya. Ini ukurannya 170 cm dengan ketebalan kaca 8 mili ya. Kalau ukuran akuarium 170 cm itu 150 up lah ya, 150. Jadi akuarium yang panjangnya 150 ke atas itu harus menggunakan kaca 8 mili, standarnya seperti itu. Kalau yang 120 ataupun 1 meter itu cukup menggunakan kaca yang 6 mili. Ya. Terus yang perlu digarisbawahi lagi mengenai volume ya. Volume di sini coba di shoot aja catatan saya ini. Ini tulisannya agak jelek ya. Jadi ini saya sudah menggunakan hitung-hitungan ya kawan. Ini kalau 100 cm ya, 100 cm itu tingginya standarnya 50 cm, lebarnya 50. Kita mendapatkan volume 250 liter. Ya. 250 liter untuk akuarium yang 100 cm. Kemudian langsung jika yang 150 cm
Ini standarnya tingginya 60 cm, lebarnya juga 60, dan jika dihitung kita mendapatkan volume air 540 liter. Ataupun yang 170 ini tingginya standarnya adalah juga 60 cm, lebar 60. Ini kita mendapatkan volume segini, 612 liter. Dengan artinya dengan kapasitas ruang yang hanya menambah 50 cm ya, dari 100 cm ke 150 itu kan hanya membutuhkan 1,5 lagi ruangannya. Ruangannya memakan tempat 50 cm lagi, tapi dengan keuntungan kita mendapatkan volume air 2 kali lipat ya, dari 200 liter ke 540 liter, katakanlah 2 kali lipat lebih ya. Itu keuntungan menggunakan akuarium yang besar, yang ukuran 150 ataupun yang 170 cm, itu volumenya malah 612 liter, lebih dari 2 kali setengah ya, lebih 2 kali setengah lah, lebih banyak dari akuarium yang 100 cm. Padahal kita membutuhkan tempat panjangnya hanya tambah nggak sampai 2 kali, nggak sampai 2 meter, tapi mendapatkan volume air yang 2 kali lipat lebih. Nah di situ tergantung pemakai atau kebutuhan. Kalau di sini kan tempatnya kita membutuhkan tempat karantina ikan yang banyak, karantina ikan yang tampungannya banyak. Nah, kita memilih akuarium yang 170 cm ini. Ya. Tapi kelemahannya ini pengalaman saya. Yang pertama biasanya kalau di heater itu lama banget ngangkatnya suhu itu. Kalau air yang banyak ini untuk di heater seakan membutuhkan 2 heater yang 100 watt. Kita menggunakan heater yang 100 watt, itu membutuhkan 2 heater untuk mengangkat suhu akuarium yang 170 cm. Nah, itu kelemahan nih. Ataupun kelemahan lagi, ngurasnya itu lama, ngisinya juga lama. Artinya sekali nguras membuang banyak air, beda dengan akuarium kecil. Kita juga punya yang 120 cm, juga ada 30 buah, yang 100 sentian juga kita punya 5. Memang kita dulu cocoknya seperti apa sih di sini? Nah itu beberapa kali renovasi di sini. Bukan renovasi sih, penambahan tapi lebih dimaksimalkan lagi. Kalau ini aja kita ini yang diisi ukuran 35-40, ini isinya 35 ekor juga ya, lebih kecil ikannya, padahal ikannya bulky berpunuk semua ini. Ini 170 cm cuma separuh yang keisi, artinya ini volumenya sangat turah ataupun ombo istilahnya. Masih bisa, ini 35 ekor, jadi menurut saya ini masih bisa diisi 15 ekor lagi ya, sekitar 50 ekor, ukuran 35-40 dengan akuarium 170 cm ya. Ukuran tersebut termasuk termasuk chambernya, termasuk filter ya, termasuk panjangnya filter. Jadi bukan dihitung dari akuariumnya saja, tapi dari heater chamber filternya. Kalau di sini akuarium itu selalu dikasih pengaman ini. Jadi kita shoot aja di sini. Biasanya kalau iwak gede, iwak besar itu 35 ke atas lah. Itu loncatnya sangat kuat ya, dan apalagi kalau ikan itu baru dari sawah, belum dikarantina, karantina baru. Itu sering loncat karena ya belum adaptasi. Nanti 1 hari baru dia tenang di akuarium. Ini kalau loncat mengenai kaca, bisa pecah juga kacanya. Pernah pengalaman kaca yang 6 mili, ikan koi ukuran 45 cm itu. Diloncati aja pecah itu. Kaca pecah dan
ya kacanya rusak, ikannya juga pasti bonyok semua lah. Ini kan wah rugi lah. Ini untuk pengaman kita kasih spon hati. Bahasanya di sini adalah spon hati dan kita lem di bagian list-listnya akuarium itu. Supaya jika ikan itu loncat terus ya aman lah, lebih empuk gitu kan. Nggak sampai dia jatuh-jatuh atau luka-luka. Kan ikannya mahal. Jadi ya kita harus ekstra penjagaannya. Kemudian mengenai apa ini? Sirkulasi mungkin. Jadi di sini ada yang saya memesan 2 bentuk akuarium, artinya sama 180 dan 170 cm. Tapi beda chamber. Yang ini chambernya 1. Coba disut dulu sini Mas. Jadi di sini ini kan chamber satu ruangan, terus masuk di bawah lagi itu ini ruangan pompa. Ruangan pompa nanti ini masuk ke selang di sini kembali lagi. Ya, situ kan. Artinya ini menggunakan 1 chamber ya, 1 ruangan chamber. Kemudian ini 170 cm ya, kelihatan ya. Ini ruangannya, ini chamber ya, sekitar 40 cm lah ini. 20 cm lebarnya, panjangnya 40. Kalau di sini kita shoot, jadi di sini, oke, ini ruangannya chamber pertama, ya sekitar 30 cm lah. Air masuk sini, sini, kemudian dari bawah masuk lagi. Nah di sini ada chamber kedua. Ini dikasih media yang berbeda, mungkin batu, yang apa lah, terserah jaring atau apa. Nah ini baru di sini ruang pompa. Ini sistemnya 2 chamber, ya. Chamber, jadi bisa dibedakan. Jadi airnya, saya belum mencoba. Ini masih baru yang 2 chamber. Jadi nanti saya juga belum bisa memastikan ini akan lebih efektif atau lebih bersih atau bagaimana, belum bisa. Karena ya belum dipraktekkan dan medianya seperti apa, kita juga masih kita cari yang pas. Oke guys, jadi tadi sudah saya tunjukkan akuarium koleksi akuarium yang kami gunakan di Duta Koi untuk karantina koi. Jadi garis kesimpulannya, akuarium itu ada macam-macam ya ukurannya, yang 100 sampai 180 cm panjangnya. Nah, itu tergantung kebutuhan Anda itu seberapa volume airnya, volume banyaknya ikan. Nah, itu silahkan tadi hitungan-hitungan saya yang cocok yang mana gitu. Kemudian yang paling penting pengamanannya, jadi biar ikan tidak loncat itu ada dikasih spon seperti tadi. Kemudian biar kacanya tidak, akuarium tidak pecah, ya dikasih lemek, dikasih apa itu bahasanya, alas ya, yang empuk seperti tadi, spon. Kemudian ya itu tadi, terus spon, yang penting spon dan pengaman untuk pengaman ikan dan pengaman akuariumnya yang bawah. Itu nanti alat-alatnya juga menyesuaikan aja, artinya ketika akuariumnya 180 berarti pompanya itu ya harus pakai yang LP apa itu 05 itulah, apa itu yang 04 yang 05, jadi agak kenceng. Kalau akuarium yang 100 cm ya cukup pakai 03 itu, resun apa itu, saya lupa itu merek pompanya, tapi intinya disesuaikan dengan besar kecilnya akuarium. Jadi alat-alatnya itu monggo nanti silahkan ya, di online banyak akuarium yang atau pompa yang sesuai kelemahan dan kelebihannya. Itu tadi, kalau akuarium kecil muatnya sedikit jika dibandingkan dengan akuarium yang 150 cm ya. Ditambah dengan ruangan
50% kita mendapatkan volume air, dan volume otomatis volume air mengikuti volume jumlah ikan ya, dengan 2 kali lipat lebih. Tapi kelemahannya akuarium besar ngurase lama ya, isi airnya boros. Yang kecil cepat, dan heaternya yang kecil itu juga cepatnya naik suhunya cepat karena heaternya ya 100 watt yang kita pakai. Pengalaman kita seperti itu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jika ada konsultasi ataupun tanya-tanya koi atau membutuhkan ikan koi, bisa hubungi di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe ya. Salam koi lover. Oke.